Namaku Dina. Aku perempuan biasa. Bukan dari keluarga kaya. Bukan juga dari golongan orang-orang yang dilihat dengan kagum. Tapi aku punya harapan. Punya cinta. Dan dulu, aku pikir itu cukup buat bahagia. Aku menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Reza bukan lelaki sempurna, tapi dia baik, pekerja keras. Dan saat itu, aku percaya, dia bisa jadi imam yang aku butuhkan. Kami nikah tanpa pesta mewah. Gak ada pelaminan megah atau kado mahal. Yang penting sah. Yang penting kami saling cinta. Awal pernikahan kami, ya, penuh haru. Aku dan Reza tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Reza kerja kantoran, dan aku jualan online dari rumah. Tiap pagi aku yang siapin bekal buat dia. Tiap malam, dia bantu packing dagangan aku. Sesederhana itu. Tapi kami bahagia. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang sejak awal jadi bayangan di pikiranku. Sosok seorang ibu mertuaku. Namanya Bu Ratna. Seorang janda, tinggal sendiri di rumah peninggalan suaminya. Reza adalah anak bungsu, dan katanya anak kesayangannya. Waktu awal nikah, Bu Ratna belum terlalu ikut campur. Sesekali datang berkunjung, bawa makanan, cerita tentang masa kecil Reza. Aku masih bisa senyum waktu itu. Tapi, ada rasa canggung yang gak pernah bisa hilang. Entah kenapa, tiap dia datang, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi aku tahan. Aku anggap itu cuma awal penyesuaian. Lagi pula, siapa sih aku ini? Menantu baru. Pasti butuh waktu buat dekat. Sampai suatu hari, semuanya mulai berubah. Saat itu, rumah peninggalan Bu Ratna katanya mau direnovasi. Tapi karena biaya belum cukup, dia minta izin tinggal sementara di rumah kami. Reza waktu itu langsung setuju, tanpa tanya aku dulu. Katanya, namanya juga ibu sendiri, Din. Masa mau tinggal di luar kayak orang asing? Aku cuma bisa mengangguk. Padahal dalam hati, ada rasa nggak enak. Tapi aku tahan. Aku pikir ini ujian kecil. Awalnya, Bu Ratna tinggal di kamar tamu. Dia banyak diam, tapi sorot matanya tajam. Tiap aku masak, selalu ada yang kurang. Terlalu asin, terlalu hambar, terlalu banyak minyak. Kadang aku sampai nangis diam-diam di dapur. Tapi tetap aku masak lagi. Aku perbaiki. Aku coba lebih baik. Lama-lama, dia mulai bicara lebih sering. Tapi bukan bicara yang menyejukkan, melainkan sindiran-sindiran yang menusuk pelan-pelan. Kerjaan cuma di rumah. Kok capek sih? Ibu zaman dulu aja nyuci pakai tangan, ngurus 5 anak, gak ngeluh. Zaman sekarang istri gak bisa nurut, ya? Untung Reza sabar dapet kamu. Tapi aku diam. Karena aku diajari, menantu harus hormat, harus sabar, harus kuat. Tapi ternyata sabarku baru diuji. Karena itu, baru permulaan. Hari-hari setelah Bu Ratna tinggal di rumah, rasanya seperti berjalan di atas duri. Langkahku harus hati-hati, ucapanku harus dipilah-pilah. Karena kalau aku salah sedikit saja, bisa jadi bahan omelan seharian. Aku ingat jelas, awal mula dia mulai ikut campur urusan rumah tangga kami. Pagi itu, aku lagi packing pesanan pelanggan. Ada beberapa skincare yang harus dikirim hari itu juga. Tapi Bu Ratna tiba-tiba masuk ke kamar sambil nyerocos. Kamu ngapain sih ribet-ribet? Mending bantu ibu ke pasar. Kita masak bareng. Aku bilang pelan. Bu, saya harus kirim barang dulu siang ini. Dia langsung nyeletuk. Uang segitu aja kok repot. Ibu dulu dagang keliling. Gak pernah nolak pekerjaan rumah. Ini cuma online doang. Hatiku mencelos. Tapi aku tetap temani dia ke pasar. Besoknya dia minta diantar lagi. Lusa, minta dibelikan ini itu. Dan semuanya, pakai uang belanja yang udah aku atur. Padahal aku udah ngitung pas-pasan buat seminggu. Uang belanja yang biasa cukup seminggu. Jadi habis 3 hari. Pas aku coba bilang ke Reza soal pengeluaran yang membengkak, dia cuma bilang, ya namanya juga ibu, Din. Udah tua,
Pasti pengen macam-macam. Aku tarik napas panjang. Mau marah, tapi aku tahan. Karena itu suamiku. Dan itu ibunya. Tapi makin lama, permintaannya makin aneh. Waktu aku dapat transferan lumayan dari supplier, karena kerja sama aku lagi bagus. Aku seneng banget. Rencananya uang itu mau aku tabung, buat cicilan rumah yang selama ini kami incar. Belum sempat uang itu masuk rekening tabungan. Bu Ratna lihat aku buka rekening lewat HP. Langsung dia duduk di sebelahku. Senyum manis. Itu rezeki ya, Nak? Alhamdulillah. Kebetulan banget ibu pengen beli kompor baru. Kompor yang sekarang ini udah usang. Aku diam. Padahal kompor yang di rumah masih bagus. Baru juga beli 6 bulan lalu. Tapi waktu aku bilang, "Maaf ya, Bu. Uang ini mau saya pakai buat cicilan rumah." Dia langsung berubah wajah. Astagfirullah. Kamu ini pelit banget ya sama ibu sendiri. Anak durhaka. Sejak hari itu, dia mulai ngomongin aku ke tetangga. Katanya aku istri sombong. Katanya aku suka ngatur-ngatur suami. Bahkan ada tetangga yang bilang ke aku langsung, "Bu Ratna bilang kamu nggak pernah kasih uang belanja." Aku cuma bisa senyum, meski dadaku panas. Puncaknya, waktu Bu Ratna bilang ke Reza supaya kasih dia ATM keluarga. ATM tempat kami biasa nabung bareng buat beli rumah. Reza, tanpa bilang aku, tahu-tahu uang yang harusnya jadi harapan buat masa depan kami, ludes dalam semalam. Dan semua orang diam. Kecuali aku, yang teriak dalam hati sambil terus berpura-pura kuat. Sejak ATM keluarga itu jatuh ke tangan Bu Ratna, aku benar-benar merasa bukan siapa-siapa. Tiap pagi aku bangun, bukan lagi buat nyiapin sarapan dengan senyum, tapi dengan rasa was-was. Takut hari ini ada barang lagi yang dia minta. Suatu sore, aku sedang melipat baju di ruang tengah. Tiba-tiba Bu Ratna datang bawa brosur. "Ini motor metik yang ibu mau. Nggak mahal, kok. Kamu kan sekarang punya penghasilan juga." Aku hanya menatap dia sebentar, lalu kembali melipat baju. Belum sempat aku jawab, dia langsung berdiri dan berkata, "Kamu denger nggak sih? Ibu ini minta motor buat dipakai kegiatan arisan, bukan buat gaya-gayaan." Dalam hati aku nyesek. Motor yang aku punya sekarang, itu hasil jerih payahku sendiri. Buat antar barang ke ekspedisi. Buat belanja stok dagangan. Motor itu bukan sekadar kendaraan, tapi bagian dari perjuanganku. Aku jelaskan baik-baik. Kalau motor satu-satunya itu masih aku butuhkan buat kerja. Tapi Bu Ratna malah bilang, "Kalau kamu emang kerja sungguhan, masa sih nggak bisa beli satu lagi buat ibu?" Aku diam. Aku nggak mau ribut. Tapi saat malam tiba, aku lihat suamiku buka pembicaraan. "Din, gimana kalau motor kamu kasih ke ibu dulu? Nanti kalau ada rejeki, beli lagi aja." Aku nggak percaya dia bisa ngomong gitu. "Reza, itu motor aku satu-satunya. Emangnya kamu pikir, uang itu tinggal metik dari pohon?" Tapi suamiku malah bilang, "Kamu ini kok susah banget sih ngertiin ibu? Cuma sementara doang, kok." Akhirnya motor itu pun dibawa Bu Ratna. Katanya cuma buat seminggu. Tapi sampai 2 bulan, nggak balik juga. Aku pun mulai dibisikin tetangga. Ada yang bilang Bu Ratna sering pamer motor itu ke arisan. Bilangnya itu pemberian dari anaknya karena dia, satu-satunya ibu yang berjasa. Panas hati ini, tapi aku pendam. Aku mulai jarang bicara di rumah. Kalau malam, aku pura-pura tidur lebih awal. Kalau pagi, aku kerja dari kamar supaya nggak ketemu dia dulu. Aku tahu, rumah ini pelan-pelan bukan milikku lagi. Dan yang paling menyakitkan, suamiku berubah. Dulu dia yang paling semangat bantuin aku kerja. Sekarang dia lebih banyak duduk dengan ibunya. Ketawa, ngobrol, nonton TV bareng. Tapi sama aku cuma ada diam. Aku pernah coba ngomong, buka hati. Tapi dia malah bilang, "Kamu terlalu baper, Din. Namanya juga ibu. Sabar dikit, dong." Sejak saat itu, aku mulai tarik diri. Dan malam itu, aku menangis dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati,
Apakah aku masih punya tempat di rumah ini? Hari demi hari aku lewati dalam diam. Tapi bukan diam karena sabar. Diamku adalah pertahanan terakhir dari luka yang terus dibuka tiap hari. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya aku sudah tidak lagi dianggap istri. Tidak juga dianggap anak. Aku hanya seperti tamu yang menumpang tinggal di rumah sendiri. Pagi itu, aku baru saja selesai menghitung laporan penjualan. Tiba-tiba handphoneku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, suara di seberang berkata lantang, "Bu Dinaya? Ini saya Yanti, tetangga Bu Ratna. Maaf, saya mau pastikan, Bu Ratna benar ngutang 500.000 atas nama ibu." Aku kaget. Aku bahkan tidak tahu soal utang itu. Tanpa pikir panjang, aku langsung pulang dari tempat ekspedisi. Sampai di rumah, Bu Ratna sedang duduk santai nonton sinetron, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku duduk di depannya dan bertanya pelan, "Bu, ibu pinjam uang ke Bu Yanti pakai nama saya?" Dia tidak menatapku. Dengan santai menjawab, "Ya, toh kamu juga nggak pernah kekurangan. Masa 500.000 aja nggak bisa ditolongin?" Jantungku berdetak keras. Aku coba tetap tenang. "Itu nama saya, Bu. Kalau ibu nggak bayar, yang kena saya." "Ya bayar aja. Jangan perhitungan banget jadi istri." Kalimat itu menamparku lebih keras dari teriakan apapun. Dari situ aku mulai waspada. Aku cek ke beberapa orang. Dan benar saja, ada 3 tetangga lain yang juga pernah dipinjam uang oleh Bu Ratna. Semuanya mengira aku yang suruh. Aku tahu, aku nggak bisa terus diam. Tapi aku juga tahu, kalau aku langsung melawan, bisa-bisa Reza makin jauh. Jadi aku mulai diam-diam catat semua kejadian. Tanggal, jumlah uang, bahkan rekaman suara. Bukan buat mempermalukan siapapun, tapi buat menyelamatkan diriku sendiri. Di sisi lain, aku juga pisahkan keuanganku. Aku buat rekening baru. Semua penghasilan dari bisnis aku alihkan ke sana. Sedangkan rekening lama, aku biarkan kosong. Aku tidak mau 1 rupiah pun lagi dipakai tanpa sepengetahuanku. Dan entah kenapa, sejak aku mulai diam lagi, Bu Ratna makin menjadi. Dia mulai membuka pakaianku di lemari dan kasih ke saudaranya yang main ke rumah. Ada baju gamis pemberian almarhumah ibuku, dibawa tanpa pamit. Katanya cuma kain murah. Aku nggak kuat, tapi aku belum mau melawan. Belum saatnya. Karena di balik semua ini, aku sedang menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua akan tahu siapa sebenarnya yang selama ini terlalu sabar. Dan waktu itu sebentar lagi datang. Sejak aku mulai pisahkan uang dan diam-diam mencatat semua perlakuan Bu Ratna, hidupku jadi lebih waspada. Aku bukan lagi menantu yang patuh tanpa suara. Aku jadi perempuan yang tahu kapan waktunya bertahan dan kapan waktunya bicara. Hari itu, aku lihat Bu Ratna duduk di teras bersama 2 tetangga. Dari balik jendela, aku dengar jelas pembicaraan mereka. Iya, Reza itu jadi kurus sejak nikah sama Dina. Makan gak terurus, rumah juga suram. Istrinya sisok kerja, padahal gak becus. Tetangga tertawa kecil. Bu Ratna ikut terkekeh, seolah dia sedang membicarakan orang jauh. Padahal yang dia hina adalah perempuan yang selama ini masak untuknya. Yang selama ini nahan tangis setiap kali dihina. Aku tak sanggup dengar lebih lama. Tapi aku rekam. Satu lagi bukti bahwa aku bukan cuma korban perasaan, tapi juga fitnah. Beberapa hari kemudian, Reza pulang kerja dengan wajah kusut. Ternyata dia baru saja ditelepon atasannya karena satu proyek bermasalah. Bukannya duduk bersama untuk cari solusi, Bu Ratna justru menuduhku sebagai penyebabnya. "Itu karena istrimu nggak pernah doain kamu. Perempuan kalau nggak bisa bawa keberkahan, ya begitulah." Aku tercengang. Tapi Reza hanya diam. Hari demi hari, aku lihat suamiku makin lelah, makin bingung, makin tak punya pendirian. Dia jadi laki-laki yang tak tahu kemana berpihak. Dan di saat itu, aku sadar kalau aku terus bertahan, aku akan hancur. Malam itu,
Aku duduk sendiri di kamar. Kutatap layar HP, kulihat rekaman, tangkapan layar, dan semua daftar yang sudah kususun berbulan-bulan. Aku tahu semua ini bukan soal balas dendam, tapi soal mempertahankan harga diri. Dan Allah tahu, aku sudah cukup sabar. Besoknya, aku putuskan bicara ke Reza. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk menyampaikan semua yang tak pernah dia tahu. Kukirim satu folder ke emailnya. Di situ, semua bukti ada. Catatan pengeluaran, bukti transfer, chat tetangga, bahkan rekaman Bu Ratna saat menghina dan berbohong. Besok, aku minta kamu hadir. Kita kumpulkan keluarga besar. Aku mau bicara sekali saja. Setelah itu, kamu putuskan mau di pihak siapa. Reza terdiam. Matanya gelisah. Tapi dia mengangguk. Dan di hari yang sudah aku tentukan, semua akan terbuka. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan diriku dari kehancuran yang sudah terlalu lama dibiarkan. Siang itu, rumah Pak Deharto jadi tempat berkumpul keluarga besar. Ada Kak Reza, sepupu-sepupunya, beberapa tetua keluarga, dan tentu saja, Bu Ratna. Aku duduk paling pojok. Tidak menunduk, tidak juga menantang. Sementara Bu Ratna datang dengan baju kebaya modern. Wajahnya penuh percaya diri. Seolah dia yakin, hari ini hanya akan jadi ajang aduan biasa dari menantu cengeng yang terlalu baper. Reza berdiri di tengah ruangan. Wajahnya lelah. Tapi hari itu, dia bersuara. Ibu, keluarga semua, saya mau kita dengarkan dulu dari Dina. Karena selama ini, saya yang terlalu banyak diam. Ruangan langsung hening. Semua mata mengarah padaku. Aku buka map di pangkuan. Di dalamnya, tumpukan kertas yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Tanpa suara gemetar, aku mulai berbicara. Aku nggak mau mempermalukan siapapun. Tapi aku juga nggak mau terus hidup dalam tekanan yang dibungkus kata berbakti. Satu persatu, aku tunjukkan data. Ada catatan utang yang ditulis tangan oleh tetangga, tanda terima uang, hingga screenshot percakapan di grup arisan yang menyebut Bu Ratna pamer motor pemberian anaknya padahal itu milikku satu-satunya. Beberapa orang di ruangan mulai saling pandang. Ada yang menggeleng pelan. Ada yang menunduk. Malu. Lalu, aku hidupkan speaker. Rekaman suara Bu Ratna diputar. Terdengar jelas dia berkata, "Itu motor. Aku ambil aja. Menantu mana berani nolak. Suamiku aja dulu tak jinakan. Apalagi anak kecil begitu." Seketika suasana berubah. Dari tenang jadi tegang. Bu Ratna langsung berdiri. "Itu fitnah. Kamu rekayasa semua." Suara ibu pasti disambung-sambung. Aku tidak jawab. Hanya memutar rekaman kedua. Kali ini, dia menyindir suamiku sendiri yang katanya, bego nurutin istri tak berguna. Pak Deharto yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Bu Ratna, cukup. Kami semua di sini bukan anak-anak. Kalaupun Dina bohong, tidak mungkin bisa sedetail ini." Dan suara itu jelas suara jenengan. Wajah Bu Ratna memucat. Tapi bukan karena malu. Karena marah. Dia tunjuk-tunjuk aku. Lalu menatap Reza. Kamu diam aja lihat istrimu kurang ajar sama ibumu." Tapi Reza, untuk pertama kalinya berdiri dan berkata dengan tegas. "Ibu, cukup. Saya minta maaf. Tapi semua ini salah saya juga. Saya terlalu buta. Dan saya baru sadar, saya hampir kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus." Suara Reza terdengar berat. Tapi ada ketegasan yang tidak pernah aku dengar selama ini. Hari itu, suasana pecah. Beberapa keluarga memelukku. Beberapa menasihati Bu Ratna. Tapi aku tetap diam. Bukan karena kalah. Tapi karena semua sudah cukup. Aku tidak butuh pembelaan. Tidak butuh tepuk tangan. Aku hanya ingin satu hal. Hidup yang tenang. Tanpa tekanan dan tanpa pura-pura. Dan sejak hari itu, semuanya berubah. Sejak pertemuan keluarga itu, rumah terasa seperti kapal yang baru saja dihantam badai besar. Ada puing-puing yang masih berserakan,
dan suasana yang belum benar-benar tenang. Bu Ratna tak langsung pulang ke rumah. Dia menginap di rumah adiknya. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Beberapa hari setelah itu, aku dengar kabar dari tetangga. Bu Ratna mulai menyebar cerita baru. Katanya, semua itu hanya drama. Katanya aku menantu licik yang pura-pura sabar, padahal mengincar warisan. Dia mulai datangi orang-orang yang dulu biasa dia pameri. Dia pasang wajah sedih, bilang aku menjebaknya di depan keluarga besar. Katanya, aku malu karena usaha onlineku gagal dan menjadikan dia kambing hitam. Aku tahu kabar itu bukan isapan jempol. Karena salah satu tetangga, Bu Wati, datang langsung ke rumah. Din, maaf ya. Saya cuma mau konfirmasi. Benar nggak kamu pernah maki-maki ibu mertua kamu di depan umum? Aku senyum kecil. Kalau saya maki, saya nggak bakal duduk manis waktu itu. Saya cukup buka bukti. Bu Wati tertunduk, lalu mengangguk. Maaf ya, Din. Mulut Bu Ratna memang kadang kebablasan. Tapi sekarang orang-orang juga sudah mulai tahu, mana yang sabar beneran, mana yang cuma main peran. Tapi yang paling mengejutkan datang dari Reza. Malam itu, kami duduk berdua di kamar. Reza baru pulang dari rumah adiknya, tempat Bu Ratna sekarang tinggal. Din, tadi ibu bilang kalau kamu nggak minta maaf, dia nggak mau balik ke rumah. Dia juga bilang, mau bagi warisan ke adik-adikku saja. Aku diam sebentar. Lalu pelan aku jawab, aku nggak butuh rumahnya. Aku juga nggak butuh dia balik. Kalau hanya untuk melanjutkan luka. Reza terdiam. Tapi kali ini, tidak lagi dengan wajah bingung. Justru ada ketegasan yang baru. Dan aku sudah bilang ke ibu, kalau dia mau tinggal di rumah kita, dia harus minta maaf. Bukan ke aku, tapi ke kamu. Hatiku gemetar. Bukan karena ingin menang. Tapi karena aku tahu akhirnya, seseorang berdiri untukku. Dan ternyata kabar itu sampai juga ke telinga Bu Ratna. Esok harinya, dia datang. Bukan sendiri, tapi diantar keponakannya. Wajahnya jauh dari angkuh. Tak ada lagi make up tebal. Tak ada tas mahal. Hanya seorang perempuan tua yang akhirnya kehilangan topengnya. Dia duduk di ruang tamu. Lama diam. Aku hanya berdiri di ambang pintu, menunggu. Lalu dia berkata pelan. Aku memang salah. Tapi aku juga manusia. Din. Aku iri. Aku takut. Aku gak rela anakku lebih dengar kamu daripada aku. Untuk pertama kalinya, Bu Ratna tak berteriak. Tak menyalahkan. Dia hanya menunduk dan berkata, maaf. Aku tak langsung menjawab. Karena maaf bukan tentang kata-kata. Tapi tentang hati yang benar-benar berhenti menyakiti. Dan sejak hari itu, perlahan segalanya berubah. Sejak hari Bu Ratna minta maaf, suasana rumah berubah pelan-pelan. Bukan langsung adem, tapi setidaknya, tak lagi jadi tempat yang menakutkan untuk pulang. Bu Ratna tak lagi banyak menuntut. Dia lebih sering di kamar, kadang duduk di teras sambil melamun. Kalau bicara pun, tak setajam dulu. Reza mulai rutin bantu lagi usahaku. Kami kembali menyusun strategi jualan. Dia bahkan menyarankan upgrade sistem pengemasan dan mulai bikin konten untuk promosi. Rasanya seperti dulu, saat awal kami merintis bareng dari nol. Tapi di balik ketenangan itu, aku tahu luka di hati tak serta-merta sembuh hanya karena permintaan maaf. Ada bagian dalam diriku yang masih butuh waktu untuk percaya. Dan itu wajar. Sampai akhirnya, satu sore Bu Ratna mengetuk pintu kamar. Dia berdiri sambil membawa kotak kecil yang dibungkus kain batik. Ini perhiasan ibu waktu muda dulu. Mungkin gak mahal. Tapi ibu mau kasih ini buat kamu. Sebagai bentuk tanggung jawab ibu. Aku kaget. Bukan karena nilai perhiasannya. Tapi karena ini kali pertama dia memberi, bukan mengambil. Aku buka kotaknya. Di dalamnya ada sepasang anting dan cincin emas yang sudah agak pudar warnanya. Tapi kilau di matanya, seperti permintaan maaf yang tak lagi lewat mulut. Aku hanya mengangguk pelan. Tak banyak bicara. Tapi Bu Ratna tahu, aku tidak menolaknya. Hari-hari berlalu. Sekarang,
Aku dan Reza lebih banyak punya waktu berdua. Kami mulai merencanakan pindah rumah kecil yang lebih tenang. Bukan untuk menjauh, tapi untuk mulai hidup sebagai keluarga baru. Tanpa bayang-bayang tekanan dari masa lalu. Bu Ratna tahu rencana itu. Tapi tak ada lagi amarah seperti dulu. Dia hanya bertanya, "Kalau nanti ibu sakit, kalian masih mau jenguk ibu?" Aku pegang tangannya, dan pelan aku jawab, "Ibu tetap ibu. Selama ibu tidak menyakiti, rumah kami akan selalu terbuka." Dan di matanya ada air bening yang tidak jatuh, tapi cukup membuatku tahu bahwa pertarungan panjang itu akhirnya usai. Rumah ini, yang dulu jadi ladang luka, kini pelan-pelan berubah jadi tempat tumbuh kembali. Bukan karena semua sudah baik-baik saja, tapi karena semua bersedia berubah. Beberapa bulan setelah itu, semuanya terasa lebih damai. Rumah yang tadinya penuh dengan ketegangan, kini lebih banyak canda dan tawa. Reza dan aku mulai lebih sering berbicara tentang masa depan, tentang anak, tentang rencana yang lebih besar untuk bisnis. Bahkan Bu Ratna pun mulai membantu sedikit-sedikit di rumah, meskipun tak pernah lagi menuntut atau menyakiti dengan kata-kata. Namun, hidup tak selalu berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Suatu sore, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak serius. Ada beban di bahunya yang tak biasa. "Din, aku dapat telepon dari perusahaan. Mereka mau aku pindah ke Jakarta. Ada proyek besar yang cuma bisa dikerjakan di sana." Aku terdiam. Ini bukan keputusan kecil. Pindah ke Jakarta berarti meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang sudah kami bangun di sini. Ini akan jadi perubahan besar dalam hidup kami. "Bagaimana menurutmu?" Aku bertanya, menatapnya dengan penuh perhatian. Reza menarik napas dalam-dalam, seolah mencari keberanian. "Aku nggak tahu, Din. Ini kesempatan besar. Tapi aku juga nggak ingin jauh darimu. Aku juga nggak ingin jauh dari rumah ini." Aku menatapnya, merasa campur aduk. Di satu sisi, aku tahu ini adalah peluang besar untuk karirnya. Tapi di sisi lain, aku takut dengan jarak yang akan memisahkan kami. Takut kehilangan lagi sesuatu yang sudah aku perjuangkan begitu lama. Kalau kita pindah ke Jakarta, kita bisa mulai lagi dari nol. Aku mulai berpikir keras. Tapi kalau kita tetap di sini, kita akan terus bertumbuh bersama. Kita nggak perlu lari dari masa lalu. Tapi kita juga nggak perlu terus terjebak di dalamnya. Reza mengangguk. Dia tahu keputusan ini tak bisa dibuat terburu-buru. Kami berdua butuh waktu untuk merenung. Malam itu, kami berdua duduk di balkon rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa tenang. "Terserah kamu, Din." Reza akhirnya berbicara. "Aku akan mendukung keputusanmu. Kalau kamu merasa kita harus pindah, aku akan siap." Aku tersenyum, menyadari bahwa ini adalah momen yang penting. Kami berdua tidak lagi terjebak dalam perasaan takut, tidak lagi merasa dibatasi oleh apapun. Kami sekarang bisa memilih jalan kami sendiri, dengan kebebasan untuk meraih masa depan. Dan setelah beberapa hari mempertimbangkan, aku mengambil keputusan. Kami akan pindah ke Jakarta. Bukan untuk meninggalkan yang lama, tapi untuk membuka lembaran baru, bersama-sama. Selama kita tetap bersama, kita bisa menghadapi apa saja, kataku pada Reza, sambil menggenggam tangannya. Keesokan harinya, kami mulai merencanakan semuanya. Rumah ini, yang telah menjadi saksi segala pertempuran, kini akan menjadi kenangan indah. Kami akan meninggalkannya, bukan karena takut, tapi karena kami siap untuk menghadapi dunia baru. Dan di balik semua itu, aku tahu satu hal. Perjalanan ini, meski penuh dengan perjuangan dan air mata, telah membentukku menjadi perempuan yang lebih kuat. Aku tidak lagi merasa kecil. Aku tahu tempatku. Aku tahu siapa aku. Dan yang paling penting aku tahu, bahwa rumah itu bukan sekadar tempat, tapi tempat di mana hati kita benar-benar merasa tenang. Dan hati kami, kini, merasa bebas. Hari-hari berlalu dengan cepat. Kami mulai merapikan rumah, mengepak barang-barang, dan merencanakan masa depan yang baru.
Pindah ke Jakarta bukan keputusan yang mudah, tapi kami merasa inilah langkah yang tepat untuk kami berdua. Reza semakin bersemangat dengan proyek barunya, sementara aku juga siap mengeksplorasi lebih banyak peluang untuk usahaku. Kami tahu, perubahan itu selalu datang dengan tantangannya, tapi kami yakin, selama bersama, kami akan menghadapi semua itu dengan penuh keyakinan. Aku masih ingat bagaimana Bu Ratna datang untuk mengantarkan kami sebelum berangkat. Meskipun tidak banyak kata yang terucap, matanya berbicara lebih banyak daripada apapun. Jaga diri baik-baik, katanya, suara lebih lembut dari sebelumnya. Aku mengangguk, tak perlu lagi kata-kata panjang. Kami sudah melampaui masa-masa sulit itu. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi itulah yang membebaskan hati kami dari rasa sakit yang lama terpendam. Ketika akhirnya kami meninggalkan rumah itu, yang dulu penuh dengan ketegangan, aku merasa ada kedamaian yang akhirnya mengisi ruang-ruang kosong. Kami tidak pergi dengan beban. Kami pergi dengan hati yang lebih ringan, siap untuk memulai babak baru. Dan seperti yang Reza katakan beberapa hari sebelum berangkat, selama kita bersama, tak ada yang tak bisa kita hadapi. Kehidupan baru kami di Jakarta dimulai dengan penuh semangat. Tak ada lagi perasaan terkurung, tak ada lagi ketakutan atau kecemasan. Kami berjalan bersama, membangun impian-impian baru, lebih kuat dan lebih percaya diri. Dan meskipun perjalanan kami belum berakhir, aku tahu, inilah awal dari segala yang baik. Semua yang pernah terjadi, semua yang kami lewati, membentuk kami menjadi pribadi yang lebih baik. Kini, kami siap untuk menghadapinya bersama, dengan hati yang lebih lapang, dan langkah yang lebih mantap. Akhir dari cerita ini. Semoga perjalanan Dina dan Reza bisa menjadi pengingat bahwa setiap luka, setiap kesulitan, bisa jadi pelajaran berharga untuk membangun kehidupan yang lebih indah di masa depan. Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai selesai.